kita awali acara kita yang baiknya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana teman-teman tahu, suasana kita menjelang Ramadan ini tidak seperti tahun-tahun biasanya. Ada tantangan yang harus sama-sama kita hadapi dan mudah-mudahan ujian, cobaan ini segera berlalu. Dan nampaknya Kementerian Agama juga memberikan perhatian yang khusus terkait dengan pemberdayaan zakat dan wakaf di tanah air di tengah pandemi corona ini. Bahkan demikian khususnya, ada 2 edaran dari Menteri Agama yang membicarakan spesifik terkait dengan zakat dan wakaf. Yang pertama surat edaran nomor 6 2020 tentang panduan amaliyah Ramadan. Di bawahnya cukup banyak dan secara detail mengatur tentang penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dan secara lebih detail lagi, keluar lagi surat edaran nomor 8 dari kemarin, kalau tidak salah tahun 2020. Itu juga masih berkaitan dengan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, mari kita dengarkan paparan dari Bapak narasumber, Bapak Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bapak Muhammad Fuad Nassar. Bagaimana cara kita atau bagaimana sebaiknya pengelolaan dana zakat dan wakaf di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Baik, kami mohon Bapak Direktur berkenan menyampaikan paparan, barangkali 5-7 menit Pak Direktur, untuk sebelumnya kita dengarkan dulu, setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi kami informasikan, boleh mengetikkan nama dan kota di kolom chat, nanti akan muncul di sebelah kanan. Hanya teman-teman yang diperbolehkan untuk bertanya, yang akan diberikan kesempatan. Dan kalau ada yang bertanya apakah boleh direkam atau tidak, kami persilakan untuk direkam, dan bahkan kami berterima kasih sekiranya talk show ini disiarkan untuk lebih banyak ke masyarakat luas sehingga yang mendapatkan edukasi tentang zakat dan wakaf bisa lebih banyak lagi. Kami persilakan Bapak Direktur, Bapak Fuad Nassar untuk menyampaikan paparan. Terima kasih, dari saya cukup sekian dulu untuk pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit dan para audiens yang saya hormati, kita sekarang sedang berada dalam sebuah tragedi kemanusiaan, ya. Sebuah tragedi kemanusiaan, yakni wabah COVID-19 sedang melanda dunia dan menggelisahkan manusia sejagat. Wabahnya tidak kelihatan dan belum ada sampai saat ini sains dan teknologi yang bisa menghentikannya. Karena penyebarannya begitu cepat dan masif. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia itu belum punya pengalaman dalam menghadapi pandemi yang sedahsyat ini. Yang menurut data pada hari ini sudah menyebar ke 213 negara kawasan di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan data terbaru, orang yang positif COVID-19 di negara kita per 12 April kemarin itu telah lebih dari 4.000 orang. Sebagian tidak terselamatkan, termasuk puluhan dokter dan tenaga medis. Ini kita semua sangat prihatin, tapi kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis dalam menghadapi hari-hari yang berat ini. Saat ini yang dikhawatirkan bukan hanya kematian akibat COVID-19, tetapi juga frustrasi sosial dan efek resesi ekonomi yang menyertainya. Ini kaitannya dengan topik pembahasan kita, diskusi kita pada pagi hari ini tentang bagaimana mengelola zakat di tengah pandemi corona ini. Para buruh lepas, para pekerja di sektor informal, pekerja industri kreatif, pekerja di sektor pariwisata, pedagang kecil, pedagang keliling, dan masyarakat lapisan bawah itu menghadapi resiko sangat tinggi sekali, beban hidup, resiko ekonomi dan keuangan. Bahkan dalam skala yang lebih besar lagi, ekonomi negara juga mengalami
goncangan di dalam kondisi seperti ini. Penduduk miskin juga diproyeksikan akan bertambah dari 24,79 juta orang lantaran ada mutasi dari kelompok rentan menjadi kelompok miskin. Dalam kondisi saat ini, dalam pembatasan sosial berskala besar, boleh jadi orang yang bekerja menjadi setengah menganggur. Orang yang setengah menganggur bermutasi menjadi pengangguran. Data di Kementerian Tenaga Kerja menyebut bahwa sampai saat ini itu ada sekitar 1,2 juta ya putusan hubungan kerja ya. Kita lihat bagaimana terjadi kondisi-kondisi pilihan-pilihan sulit ya bagi tenaga kerja, bagi para buruh, bagi para pengusaha dan sebagainya. Lalu di mana peran lembaga zakat, peran wakaf dalam hal ini? Islamic Social Finance, atau itu yang sering disebut ya di kalangan para pegiat ekonomi syariah dan keuangan sosial Islam, itu memegang peran yang strategis, memberi kontribusi yang nyata di dalam membantu masyarakat di dalam menanggulangi bencana ini. Beberapa hari yang lalu saya rapat secara online dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEX) ya, yang pada tanggal 9 April yang lalu, kita bagaimana melihat kondisi ini dari perspektif pengelolaan zakat, wakaf, dan peran keuangan sosial Islam. Pada kesempatan itu saya menggambarkan kita sekarang berada dalam sebuah operasi kemanusiaan. Kita dalam sebuah operasi kemanusiaan, di depan kita terbentang realita hari-hari yang berat bagi masyarakat. Semua orang, semua kalangan ingin berbuat. Tersedia pilihan tindakan, ada kewenangan untuk memutuskan, namun juga ada kerawanan-kerawanan yang bisa muncul kalau kondisi darurat itu tidak tertangani dengan baik. Zakat itu diharapkan bisa berperan sebagai solusi di dalam membantu untuk pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Karena memang dalam kondisi darurat ini, kebutuhan primer masyarakat itu sangat penting sekali. Bahkan dalam beberapa diskusi di dalam kesempatan dengan teman-teman dari pegiat lembaga zakat dan sebagainya, kebutuhan primer masyarakat sangat penting untuk diatasi, untuk dipenuhi. Untuk apa? Untuk mencegah dan menanggulangi fase resesi. Di kalangan pegiat zakat dibagi ada 3 fase berkaitannya dengan COVID-19 ini. Ada fase inkubasi, fase kurasi, fase resesi. Fase inkubasi, fase kurasi itu lebih dominan kepada penanganan risiko kesehatan. Tetapi fase resesi itu harus lebih terarah, lebih terfokus kepada penanganan secara ekonomi. Nah, teman-teman di lembaga zakat sudah melakukan shifting program, dilakukan refocusing program, dilakukan realokasi, itu dilakukan dalam prosedur yang cukup mudah. Jadi teman-teman di lembaga zakat tidak perlu minta izin kepada regulator, Kementerian Agama untuk melakukan shifting program, melakukan realokasi program, tidak. Cukup diputuskan di tingkat lembaga masing-masing untuk berbuat yang terbaik. Itu yang dilakukan selama ini. Di sisi lain, pemerintah tentu ya sesuai dengan amanat konstitusi melakukan upaya-upaya memberikan stimulus ekonomi ya, memberikan kebijakan fiskal di dalam berbagai klaster program, termasuk juga jaring pengaman sosial. Nah, Bapak Menteri Agama tadi sudah disebut oleh Pak Sigit tadi sudah mengeluarkan edaran mendorong untuk masyarakat yang khususnya umat Islam yang sudah wajib untuk membayar zakat untuk menyegerakan menunaikan zakatnya. Agar apa? Agar zakat itu bisa terdistribusi lebih cepat kepada mustahik. Ini satu langkah. Dan begitu juga langkah-langkah lainnya
untuk bisa mendorong orang untuk berdonasi, untuk berzakat, berinfak, dan membantu pemerintah. Karena peran lembaga zakat itu adalah mitra pemerintah, mitra negara. Kita penekanan kepada peran zakat itu di dalam membantu pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Karena ini yang sangat poin penting sekali, karena itu berkaitan dengan kestabilan sosial, ya, berkaitan dengan penyelamatan kehidupan rakyat kita, ya, dalam fase resesi, ya. Jadi di samping resiko-resiko kesehatan yang sudah ditangani, bahkan juga lembaga-lembaga zakat juga sudah banyak berbuat dalam memberikan donasi untuk penyediaan alat pelindung diri, pembagian masker, paket sembako, ya, penyemprotan disinfektan, dan beberapa program lainnya. Itu sudah dilakukan oleh Basnas DKI, Basnas di daerah, dan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang dikoordinir oleh Forum Zakat. Bahkan data yang saya peroleh per 10 April itu sudah penyaluran sudah mencapai 43 miliar yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Dan Basnas Pusat sendiri juga di dalam program di luar yang melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga amil zakat juga sudah menyalurkan sekitar antara 8 sampai 9 miliar bantuan kemanusiaan untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Tapi tadi saya sampaikan tadi bahwa kita akan tentu ke depan akan harus bergeser dari penanganan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan risiko kesehatan kepada penanganan risiko ekonomi, dan itu menyangkut hajat hidup banyak orang, ya, di Republik ini. Dalam katanya dengan mereka yang terhalang untuk mendapatkan penghasilan, orang yang tidak bisa bekerja atau mengalami penurunan drastis dari penghasilan dan sebagainya, ini juga memerlukan peran. Kalau mengibaratkan bahwa kita harus bisa menghadirkan, ya, lembaga-lembaga zakat ini sebagai shelter kemanusiaan di tengah wabah COVID-19 ini. Peran organisasi masyarakat, Basnas dan LAS itu sebagai shelter kemanusiaan ini sangat sejalan sekali dengan tujuan, ya, prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan instrumen-instrumen keuangan syariah yang ada ini, zakat dan sebagainya, itu bisa lebih mendorong kepada umat untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih proaktif dan lebih responsif dengan kondisi yang ada. Di sisi lain juga berkaitan dengan wakaf, ya. Kondisi darurat kesehatan ini diharapkan juga memberikan suatu daya gerak, daya ungkit, memberikan inspirasi kepada umat Islam untuk mengembangkan perwakafan untuk pembangunan kesehatan. Sama seperti yang tercapai di abad-abad kejayaan Islam dulu. Wakaf untuk kesehatan, untuk rumah sakit, wakaf untuk apotek, untuk poliklinik, ya, untuk pusat-pusat penelitian, dan untuk pendidikan dokter yang dibiayai dari dana wakaf. Ini sangat penting sekali kita perhatikan. Begitu juga memperkuat regulasi, baik regulasi zakat, regulasi wakaf. Bahkan pada tahun 2018, ya, kita menghimpun pemikiran-pemikiran dan menyusun rancangan peraturan presiden tentang pengumpulan zakat di lingkungan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, ya. Pada waktu itu belum final, tapi sudah selesai draftnya, sudah dibahas dengan lintas kementerian. Nah, ini adalah momentum kita, momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperhatikan sumber-sumber keuangan, sumber-sumber untuk bisa melakukan upaya-upaya recovery ekonomi ke depannya. Memang kita berhadapan dengan kondisi yang luar biasa, dan juga ini belum sampai kepada puncaknya, ya, tapi kita berharap dan berikhtiar berdoa agar pandemi COVID-19 ini lekas berlalu, ya, sehingga masyarakat kita, bangsa kita bisa menghadapi hari-hari berikutnya, bisa menyambut Ramadan dalam kondisi itu adalah harapan kita, ya. Itu adalah harapan dan doa kita. Dan tentu juga diharapkan segenap masyarakat juga mematuhi, ya, mematuhi himbauan-himbauan dari para ahli kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan atau aturan yang tujuannya adalah untuk melakukan pengamanan,
penyelamatan ya di aspek kesehatan dan untuk mencegah penyebaran virus itu sehingga tidak mengakibatkan risiko yang lebih luas lagi yang tidak yang bisa kita hindarkan ya itu. Dan kami tentu juga sangat yakin ya segenap masyarakat Muslim di Indonesia sudah membaca, sudah mengikuti ya berbagai dinamika yang ada, mengikuti berbagai informasi-informasi, seruan, edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan sesuatu panduan, acuan bagaimana sikap keberagamaan kita di dalam menghadapi kondisi darurat yang kita jalani saat ini. Jadi yang penting adalah bagaimana bangsa ini tidak terpecah, tidak saling curiga, tapi kita harus bersatu, harus berpadu untuk menghadapi hari-hari berat bagi masyarakat kita. Jadi kuncinya adalah pada persatuan, pada rasa kemanusiaan. Yang kita juga sangat menyayangkan kalau ada misalkan terjadi penolakan ya pemakaman jenazah di suatu tempat, itu juga tidak boleh. Jadi kita tidak menginginkan COVID-19 ini jelas adalah sebagai musibah bagi kesehatan. Tetapi jangan jadikan itu sebagai musibah buat agama dan musibah buat rasa kemanusiaan kita sebagai bangsa, sebagai umat. Begitu Pak Sigit dan para audiens sekalian. Baik, luar biasa Pak Direktur. Terima kasih atas paparannya. Dan memang betul ya pengelolaan dana kemanusiaan filantropi berbasis sistem ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf misalnya di tengah pandemi seperti ini justru menemukan ruangnya yang lebih aktual karena sebagai Pak Direktur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini ada sekelompok masyarakat yang masuk ke dalam kategori masyarakat rentan, masuk ke dalam garis kemiskinan sebagai dampak langsung dari virus COVID-19. Oleh karena itu tentu pengelolaan dana zakat dan wakaf juga bisa dioptimalkan untuk membantu mereka yang menjadi korban atau jatuh dalam garis kemiskinan akibat dari virus COVID-19. Oleh karena itu teman-teman untuk menambah dalam diskusi kita, saya akan mempersilakan teman-teman untuk bertanya langsung kepada Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Bapak Muhammad Fuad Nasar, dengan mengetikkan nama, kota, dan lembaga dari teman-teman saat ini beraktivitas, apakah di lembaga milik zakat, di LKSPWU, atau sebagai peneliti, praktisi, pengamat, atau pegiat zakat dan wakaf, nazir, dan sebagainya. Kami persilakan kepada teman-teman untuk mengetikkan nama dan instansi atau kota asal di kolom chat. Di bagian bawah layar ada fitur chat yang bisa teman-teman gunakan untuk menyebutkan nama dan lembaga serta kota teman-teman domisili saat ini. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dan baik, dari Rivaldi Majid Surabaya, Magister Sains Ekonomi Islam Unair Surabaya. Kami persilakan untuk dibuka mute-nya dan kami berkesempatan untuk bertanya kepada Bapak Direktur. Kang Rivaldi Majid, kami persilakan. Apakah sudah terhubung? Baik, Mas Rivaldi Majid, boleh dibuka dulu mode mute-nya? Oke, siap. Baik, tes 1, 2, 3. Sudah masuk, Kang? Enggak? Ya. Oke. Ayo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator untuk saya bisa bertanya langsung kepada pemateri, Pak Fuad tadi, Pak ya. Ini Pak, terkait dengan pengelolaan dari dana zakat dan wakaf ini, kemudian kita melihat dari realitas UMKM yang ada beberapa stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, salah satunya dengan restrukturisasi daripada hutang yang mereka lakukan gitu. Di sini apakah dana zakat dan wakaf ini bisa memberikan stimulus langsung terhadap UMKM, terutama usaha mikro dan usaha informal yang terkena langsung dampak daripada COVID? Misalkan contohnya seperti pendayagunaan dana atau hasil manfaat daripada pengelolaan wakaf uang, ini kemudian diberikan untuk menutup bagi UMKM yang melakukan transaksi jual beli atau murabahah dengan lembaga keuangan mikro syariah
Jadi margin murabahah yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau KJKS tadi, itu kemudian di-cover oleh hasil pengelolaan atau pemanfaatan dana wakaf uang. Sehingga yang terjadi nanti UMKM setelah distimulus dari dana hasil pemanfaatan wakaf uang tadi, UMKM ini hanya membayar pokoknya saja. Dan margin murabahahnya itu nanti diperoleh dari stimulus dana hasil pemanfaatan wakaf uang. Atau mungkin bisa juga ada stimulus lain berupa integrasi dari zakat dan wakaf yang bisa dilakukan oleh dana zakat dan wakaf yang bisa diberikan kepada UMKM. Ya, itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Mungkin bisa ditanggapi. Yang pertama secara umum, bagaimana zakat dan wakaf bisa memberikan stimulus kepada UMKM. Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan jika dana wakaf uang bisa digunakan untuk menjadi stimulus mengcover margin murabahah untuk menutup pembiayaan yang dilakukan di pembiayaan UMKM di lembaga keuangan mikro syariah. Demikian Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Rivaldi Majid Surabaya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan Pak Direktur terkait dengan stimulus dari pemerintah tadi ya. Kemudian dengan pemanfaatan dana wakaf uang untuk mengcover margin murabahah dari lembaga UMKM mikro atau yang informal gitu. Silakan Pak Direktur. Iya, terima kasih Rivaldi Majid ya. Skema pendanaan wakaf ya khususnya adalah wakaf uang untuk membantu UMKM ya yang terimbas dampak bencana COVID-19 ini ya sangat dimungkinkan sekali. Karena kita melihat bahwa dari secara real kita lihat UMKM itu kan menghadapi risiko itu dari 2 sisi. Dari 2 sisi yang bersamaan ya, meskipun itu dalam besaran yang berbeda-beda ya. Di satu sisi orang yang nasabah yang pengguna jasa UMKM berarti usaha ekonominya itu mengalami gangguan ya. Itu akan berpengaruh terhadap cash flow keuangannya. Dari sisi lain boleh jadi pada sementara UMKM orang yang menyimpan dana di situ melakukan penarikan ya, penarikan dananya karena dia mengalami keterbatasan dan sumber-sumber yang biasa dia dapatkan di dalam penghasilan dan sebagainya itu kan berkurang. Akhirnya dana yang disimpan di UMKM itu ditarik. Nah, itu kan ada problem likuiditas, juga bagi UMKM. Nah, disinilah perannya wakaf juga bisa masuk di sini karena memang dalam prinsip berekonomi, prinsip bermuamalah kan menghindari kemudaratan itu kan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Nah, kemudaratan itu kemudaratan bagi orang, individu, dan kemudaratan bagi institusi. Dalam konteksnya adalah institusi lembaga keuangan mikro syariah. Saya kira itu sangat bisa dapat dimungkinkan. Namun tentu harus ada skema kerjasama antara UMKM itu dengan pihak yang pengelola dana wakaf. Karena pihak pengelola dana wakaf ya, kalau dana wakaf itu kan dihimpun oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang LKSPU ya. Saat ini sudah ada 25 LKSPU kan. Nah, itu kan LKSPU bekerjasama dengan nazir wakaf uang. Jadi nazir wakaf uang lah yang harus bisa memiliki kepekaan mengembangkan skema-skema kerjasama pendanaan untuk membantu mengatasi UMKM kita agar tidak terimbas lebih dalam lagi dalam kondisi pandemi COVID ini. Terima kasih Pak Rivaldi. Baik. Kemudian kami persilakan kepada Mas Dadang Ramansyah dari Stay Sebi, Jakarta untuk bertanya. Mas Dadang Ramansyah sudah terhubung? Baik, Kang Dadang, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Direktur. Halo Kang Dadang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terhubung Kang Dadang, silakan. Alhamdulillah. Ini suaranya cukup jelas karena dari sana agak ini ya.
Iya Pak Dadang, iya. Terima kasih Pak Moderator, ya, alhamdulillah atas waktunya. Sebenarnya mungkin saya dapat banyak pertanyaan terkait dari lembaga zakat, terkait dengan asnaf penerima zakat di suasana COVID ini. Contohnya, di masjid kami ada penyaluran dana untuk bantuan sembako ya, yang dimana peruntukannya untuk apa dan yang terimbas gitu ya, terimbas COVID. Contohnya di lingkungan kami itu ada orang punya usaha UKM ya, rumahnya punya di komplek, punya mobil gitu ya. Tapi di saat ini usahanya semua bahkan biaya tetap jalan gitu ya, operasional, sewa tempat, tapi pendapatan tidak ada, gaji karyawan berjalan. Apakah mereka berhak kira-kira termasuk kategori asal zakat gitu ya? Memang sih kalau aset masih punya gitu, mobilnya itu kan mereka tidak sampai menjual mobilnya gitu. Nah, tapi mereka termasuk bagian yang mengajukan diri gitu ya untuk menerima bantuan Bapak ini. Ini mungkin mohon ini kira-kira apakah ada pergeseran asnaf gitu? Karena kalau saya baca definisi kan miskin itu selain penghasilannya lebih sedikit gitu, tapi juga tidak punya aset dulu gitu ya, yang memang apakah menunggu menjual dulu baru dapat bantuan atau supaya bisa pulih kembali usahanya. Baik. Oke, Kang Dadang, suaranya timbul tenggelam, tapi poin pertanyaan Kang Dadang sudah ditangkap. Karena asnaf 8 itu sebetulnya sudah ada ketentuannya secara syariah, Pak Direktur. Kemudian bagaimana yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, ada pembagian dana, pembagian bantuan sembako, peruntukannya untuk yang terlibat COVID, tetapi barangkali secara kualifikasi belum, sepertinya nggak masuk ke dalam asnaf 8 atau mustahik zakat. Begitu ya, Kang Dadang ya? Baik, kami silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Sigit ya, Pak Dadang. Memang di dalam pendistribusian zakat itu terikat ya dengan kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah syar'i yang berkaitan dengan asnaf ya. Asnaf itu 8 itu tidak bisa bertambah ya, tidak bisa bergeser. Yang dilakukan penyesuaian adalah kriteria-kriteria asnaf itu sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti begini, pada tahun 2019 yang lalu, Badan Amil Zakat Nasional mengeluarkan ya keputusan tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Nah, di sana dijelaskan golongan fakir itu ya, fakir sebagai salah satu asnaf penerima zakat itu antara lain meliputi ya orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja, anak yang belum balik, orang yang sakit atau cacat fisik, cacat mental, orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran, dan atau korban bencana alam atau bencana sosial. Itu dalam kriteria asnaf fakir itu masuk. Bahkan juga di dalam keputusan Basnas, SK Basnas, SK Ketua Basnas nomor 2019 atau bernasib non muslim ya, itu dimungkinkan ya untuk menerima bantuan karena Basnas adalah itu kan tidak hanya menghimpun zakat, tapi juga ada infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Nah, bagaimana dalam tadi yang disebut oleh Pak Dadang tadi, orang yang masih punya aset, masih punya mobil, tetapi memang dalam kondisi yang ada, dia memang tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja. Apakah dia berhak menerima zakat? Nah, kita lihat ya, kita kaji di dalam kajian-kajian hukum zakat yang ditulis oleh para ahli fikih kita, oleh para mujtahid kita bahwa itu dimungkinkan cuma dalam sebatas-batas ada ukuran-ukuran tertentu. Jadi tentu tidak sama haknya dengan orang yang betul-betul fakir yang tidak punya aset sama sekali, yang tidak punya harta sama sekali.
Mungkin dalam batas-batas tertentu dia dimungkinkan, tetapi akan berbeda treatment yang diberikan terhadap orang yang masih punya aset, yang dia di lain waktu dia bisa mendayagunakan asetnya itu menjadi uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dengan orang yang sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan dan dia tidak punya aset, ya. Ini juga tentu berbeda. Dan lagi-lagi kembali kepada pribadi orang masing-masing. Oleh karena itu, tugas dari amil zakat itu tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan, tapi juga memberikan edukasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat, baik masyarakat yang berhak membayar menerima zakat maupun masyarakat yang wajib untuk menunaikan zakat. Keduanya harus teredukasi dengan baik. Karena kita juga melihat di masyarakat kita tingkat pemahaman, tingkat literasi umat kita terhadap zakat itu juga masih relatif masih rendah ya di beberapa tempat di masyarakat kita. Kita perlu melakukan upaya-upaya seperti itu. Kita tanamkan. Kenati pun misalkan dalam kondisi sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat mendesak ya bisa saja. Tetapi itu hanya sebagai penyelamat sementara. Berbeda dengan orang yang memang tidak punya daya sama sekali untuk bekerja dan berusaha ya. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak Direktur. Jadi memang salah satu PR kita juga tadi terkait dengan literasi zakat wakaf yang masih kurang, dan terkait substansi pertanyaan tadi saya rasa sudah terjawab. Dan Pak Direktur, ini ada pertanyaan yang relatif agak terkait, tetapi memang ini lebih kepada perspektif syariah nampaknya. Saya bacakan pertanyaannya dari Mas Muhammad Afdal. Izin bertanya Pak Direktur tentang menyampaikan zakat kepada non-muslim dalam konteks COVID-19. Ini nampaknya terkait dengan kasus beberapa waktu terakhir ini di satu daerah. Ada mazhab yang melarang dan ada mazhab yang membolehkannya membagikan zakat kepada non-muslim. Saya teringat pada pelaksanaan haji, diperbolehkan menggunakan mazhab lain ketika darurah, misal pada wudhu dan yang membatalkannya. Nah, korban COVID-19 ini kan bukan hanya muslim. Apakah non-muslim ini boleh menerima zakat? Nah, pertanyaannya demikian, Pak Direktur. Barangkali butuh ketegasan untuk mendengar jawabannya langsung dari Bapak Direktur. Silakan, Pak Direktur. Iya, terima kasih Pak Afdal ya. Kalau kita kaji dari berbagai perspektif hukum ya, itu orang yang non-muslim juga bisa untuk menerima bantuan dari Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat. Itu bisa ya dilakukan. Tentu juga dalam batas-batas yang dimungkinkan, dan kita juga perlu memperhatikan bagaimana Islam di dalam memberikan pandangan kemanusiaan ya, ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang mengharuskan orang untuk bisa berjuang untuk menghadapi kebutuhannya, dan di sini juga ada keterbatasan orang untuk menghadapi kebutuhannya sehingga ada intervensi. Nah, dalam beberapa diskusi dengan teman-teman dalam lembaga zakat juga, bagi lembaga zakat itu diperlukan ya penanganan lewat dua jalur ya. Melakukan intervensi penghasilan dan melakukan intervensi konsumsi kepada masyarakat yang miskin maupun juga dalam kelompok rentan ya, dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, bicara masalah kondisi seperti itu, semuanya tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, agama, itu adalah berhak ya. Untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan untuk mencegah kemudaratan. Karena salah satu prinsip syariah itu adalah untuk melindungi jiwa manusia. Jiwa manusia ya, itu tanpa memandang agama keyakinannya. Untuk menyelamatkan jiwa ya, itu sesuatu penting ya di dalam Islam ya. Demikian Pak Afdal. Baik, sudah terjawab pertanyaan dari Mas Afdal. Tegas sekali jawaban dari Bapak Direktur dan sangat lugas. Oleh karena itu kami persilakan kemudian penanya berikutnya dari Fauzi Latif. Ini mahasiswa IAIN Purwokerto. Mas Fauzi Latif, apakah sudah terhubung? Halo, Assalamualaikum. Kang Fauzi Latif, mahasiswa IAIN
Purwokerto. Kami silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Halo, Kang Fauzi Latif, apakah terhubung bersama dengan kami? Mode unmute-nya barangkali bisa dicentang terlebih dahulu.